Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu hadir di YouTube Solusi Hutang MB. Ya, Anda sudah nonton belum? Berita yang viral-viralnya saat ini makin gila gitu loh ya, makin aneh, dan makanya saya bilangin, saya pernah bikin video gini 2020 atau 2021 tentang perkembangan pinjol, dan baru-baru ini saya juga pernah bikin video bahwasannya ada berita di tahun 2021 OJK menerapkan target mereka 75% di 2 tahun ke depan. Ya, dia berbicara di tahun 2021, 2 tahun ke depan dia pengen 75% populasi orang dewasa Indonesia bisa menggunakan pinjaman online. Makanya gencar-gencarlah sekarang ya. Dan saya juga ingat kalau tentang mahasiswa itu juga masalah IPB kemarin itu ya, karena tergiur ditipu oleh seniornya. Dan kali ini lebih menarik lagi. Ini masalah UIN ya. Ini juga terjadi di daerah Surakarta, yang mana katanya pinjol menjadi sponsor ospek untuk mahasiswa UIN yang baru. Ya, ini Universitas Islam Negeri loh. Jadi masa kalian bermain dengan riba yang seperti ini? Ya, dari hal itu aja, itu kan siapa ya sebenarnya yang menarik hal itu menjadikan pinjol sebagai sponsornya? Ya, dan sebelum saya lanjutkan untuk membahas video ini, buat teman-teman semuanya, boleh beri masukan bersama-sama bagaimana menurut Anda. Beberapa hari yang lalu saya juga sempat membikinkan video bahwasanya ada target terselubung dari OJK. OJK mengharapkan 75% populasi orang Indonesia yang khususnya yang sudah dewasa itu bisa menggunakan pinjaman online. Makanya sekarang ini malah makin aneh-aneh dan makin unik-unik. Isi di kolom komentar pendapat Anda sebelum saya bacakan berita. Saya dikirimin DM dari semalam sebenarnya ya, jam 12 malam, dan saya ucapkan terima kasih dulu buat follower saya ataupun saudara saya juga ya, karena follower dan pengikut saya itu adalah saudara saya ya, yang telah memberikan saya informasi tentang hal ini. Oke. Ini kita bacakan beritanya, teman-teman boleh simain dengan baik dan isi di kolom komentar. Kalau bisa berikan edukasi sesuai pengalaman Anda, sampaikan kepada orang sekitar. Hati-hati, jangan sampai terjebak di pinjaman online dan pay later. Perusahaan pinjol jadi sponsor ospek UIN Surakarta, mahasiswa diwajibkan unduh dan daftar pinjol. Ini diwajibkan ya, Anda lihat di sebelah ini, diwajibkan ya, mendaftar dan mengunduh. Itu maksudnya ngapain? Mau jual belikan data? Mau membiarkan ada korban bunuh diri lagi? Ini tentang mahasiswa loh ya. Walaupun katanya nanti mereka adalah mahasiswa, belum tentu juga mereka literasi yang benar-benar kayak mana ya, sampai gelagapan saya baca kayak gini gitu loh, saking kesalnya. Belum tentu mereka mempunyai literasi yang benar-benar penuh tentang hal pinjol ini. Kenapa mereka harus diwajibkan untuk mendownload aplikasinya, bahkan mendaftar di pinjol ya? Oke, kita lanjutkan dulu. Apakah ini bagian dari rektor kampus atau ini hanya permainan bagi senior-senior dari mahasiswanya? Oke. Ini saya ambil berita dari glora.co. Kegiatan pengenalan budaya akademik kemahasiswaan PBAK di UIN Raden Mas Said Surakarta, Jawa Tengah mendapat sorotan. Pasalnya kegiatan tersebut menggandeng sebuah perusahaan pinjaman online atau pinjol sebagai sponsor. Bahkan ribuan mahasiswa baru diwajibkan mengunduh dan mendaftar aplikasi pinjol. Ribuan mahasiswa diwajibkan mengunduh mendaftar aplikasi pinjol. Ini kampret benar. Anda, tujuan Anda ngapain sih? Anda tahu nggak sih bagaimana pinjol itu? Tentang pencurian data, penyebaran data, sesi penagihannya. Yang ada Anda nggak akan nyaman kuliah ya. Setiap hari Anda akan ditongkrongin itu oleh debt collector. Yang ada pas mau masuk wisuda, hutang pinjol sudah ratusan juta gitu ya.
Paham nggak sih sebenarnya pinjol itu bagaimana? Mau legal mau ilegal terserah, itu sama aja. Ini ngapain menjerumuskan mahasiswa? Ini kan generasi baru, generasi penerus. Kalau bisa jangan terjamah sama pinjaman online, kan itu harusnya. Ini malah diwajibkan loh. Bahkan ribuan mahasiswa baru diwajibkan mengunduh dan mendaftar aplikasi pinjol. Menanggapi permasalahan ini, Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta Mudofir telah memanggil Dewan Eksekutif Mahasiswa DEMA dan Senat Mahasiswa SEMA UIN Raden Mas Said Surakarta. Pimpinan telah melakukan pemanggilan teguran terhadap DEMA dan SEMA UIN. Jelas Mudofir Senin tanggal 7 bulan 8 2023. Menurutnya pelaksanaan PBAK UIN di Surakarta sudah dianggarkan dan dibiayai oleh kampus. Nah, berarti ada permainan licik di sini, atau jangan-jangan yang dari pimpinan DEMA atau SEMA-nya ini ada apa? Joki pinjol ke Anda atau apa ini? Kok malah Anda mengarahkan juniornya untuk harus dan wajib? Kalau nggak ada berarti mereka tidak bisa mengikuti apapun kegiatan yang dilakukan oleh kampus dong, kalau memang itu diwajibkan. Sementara rektor sendiri menyampaikan semuanya telah dianggarkan oleh pihak kampus. Terus ada apa lagi dengan pinjol? Anda dibayar berapa sih oleh pinjol? Kok tega-teganya Anda menyuruh orang mendownload? Anda tahu nggak data mereka akan tumpah ke dalam itu dan selamanya mereka akan sulit untuk keluar. Ya, saya ini 4 tahun loh, kalau saya ini mulai kuliah, mungkin saya sudah diwisuda sekarang gitu loh, untuk menyelesaikan perkara pinjol aja, menyampaikan tentang permasalahan pinjol aja. Ini dengan enaknya dia menyuruh orang, wajib lagi itu kan, gila. Menurutnya pelaksanaan PBAK UIN sudah dianggarkan dan dibiayai oleh kampus. Untuk itu pihaknya meminta panitia membatalkan kerjasama dengan pihak-pihak yang berpotensi merugikan lembaga. Bukan berpotensi lagi, sangat merugikan. Ini harus dibatalkan gitu loh. Ya, kapan perlu itu bagian dari DEMA dan SEMA-nya itu kalau bisa coba diusut lagi. Anda ngapain sih bagian dari joki pinjol kah atau apa ini? Sedangkan saya dapat iklan pinjol aja kayak di Snack Video, kayak di YouTube, itu saya tolak. Iklan pinjol saya mau tayangin di channel saya bukan pihak kampus juga. Bebas kok saya mau menayangkan apa, itu masih saya tolak. Ini kampus loh, masa Anda bikin sponsornya dengan dunia riba, padahal itu universitas Islam. Ya, tahu nggak sih? Aduh, gila, bikin emosi tingkat dewasa kalau kayak gini ya. Selain itu, Mudofir menyebut pihak DEMA dan SEMA UIN Raden Mas Said Surakarta melangkah sendiri dalam melakukan penggalangan sponsorship dan tidak melaporkan kepada pimpinan universitas. Itu tergiur karena jasa joki kalau kayak gitu. Ya, emang berapa sih duit yang ditawarkan? Atau setiap kali ada yang ngunduh Anda mendapatkan persenannya? Atau setiap kali ada yang meminjam Anda mendapatkan bagian dari dalam itu? Kenapa Anda harus mewajibkan hal ini tanpa mengkaji lebih dalam lagi apa sebenarnya pinjol? Ya, harusnya kan seorang mahasiswa itu dia kan menentukan, bukan Anda ditentukan lagi. Anda sudah bisa menentukan pilihan Anda, bukan ditentukan untuk memilih. Ya, kan seperti itu kan logikanya dari mahasiswa gitu loh. Ini kan masa disuruh para junior dia. Kalau junior ya namanya dia baru masuk kampus, kalau memang seperti itu persyaratannya ya apa boleh buat. Dia butuh untuk menambah ilmu kok di situ. Ya, jadi hati-hati tuh buat teman-teman yang lainnya yang ada di kampus atau di apa sedang menuntut ilmu. Tapi perhatikan juga sejauh mana kita boleh melangkah. Apa-apa aja hal yang harus dan yang layak untuk kita lakukan dan mana yang tidak layak. Kalau urusan pinjol Anda lihat kan, nggak mungkin Anda nggak tahu kasus IPB ya yang terjadi di Bogor kemarin. Nggak mungkin. Sekarang malah dengan sengaja diminta untuk mengunduh dan mendaftar di pinjol. Ya, ini kan lucu. Harusnya kan Anda belajar itu dari kasus IPB, betapa viralnya kemarin. Aduh, gila. Jika terjadi pelanggaran dalam praktik pencarian sponsorship oleh DEMA dan SEMA, akan diselesaikan oleh Dewan Kode Etik Mahasiswa UIN, Raden Mas Said Surakarta, tegas Mudofir. Protes HMI Sukoharjo. Masa pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan PBAK UIN Raden Mas Said Surakarta disoalkan oleh Himpunan Mahasiswa Islam HMI Sukoharjo. Pasalnya, sekira 4.000 mahasiswa baru diminta mendaftar aplikasi pinjaman online pinjol dan membeli souvenir
souvenir PBAK. Praktik itu dinilai sebagai penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pihak tertentu. Nah, itu yang saya bilang. Ya. Jadi kalau memang seperti itu kan kampret. Tadi dibilangnya cuma ada 2.000 dan sekarang sekitar 4.000 mahasiswa diminta loh untuk download pinjol. Gila nggak? Ya, kalau iya Anda mempunyai pemikiran semuanya sama, benar-benar mental baja. Kalau tidak, ya, setengah dari mahasiswa itu bisa mati tahun depan gitu loh. Ya, makanya ini dipikirkan. Serangan pinjol itu seperti apa? Bukan serangan dia hadir ke kampus Anda, tidak, tapi lebih teroran, mempermalukan, ya. Itu tujuan mereka. Yang membuat apa? Yang membuat Anda dikucilkan di suatu daerah itu. Anda akan dikucilkan di lingkungan kampus Anda. Foto porno, foto bugil, semua akan keluar saat itu. Kalau Anda sudah bermain dengan pinjaman online, tidak bisa dipisahkan. Ya, makanya pikirkanlah dengan matang. Apalagi Anda mengajak junior Anda untuk mendaftarkan diri ke pinjol. Kan kampret, gila. Teman-teman, bantu saya isi di kolom komentar. Segeram banget ini dengar baca berita seperti ini. Ide dari mana sih Anda dapat kayak gini gitu loh. Ya, saya dibayar iklan 5 juta untuk mengiklankan pinjol. Ya, cuman 1 iklan aja, gak mau. Gila itu. Aduh, ini parah. Ketua Umum HMI Cabang Sukoharjo, Firda Abdullah Ali mengatakan, menjelang pelaksanaan PBAK dengan dalih agar mendapatkan konsumsi, panitia meminta seluruh mahasiswa baru untuk mengunduh dan mendaftar di aplikasi pinjaman online. Data pribadi mahasiswa baru yang telah mendaftar juga dipertaruhkan keamanannya, kata dia dalam keterangan tertulis yang diterima oleh tribunsolo.com. Selain itu, mahasiswa baru juga diwajibkan membeli souvenir berupa kaos, gantungan kunci, gelas, stiker, dan kertas Asturo, dan notabene-nya adalah bagian dari fasilitas dan hak yang harus didapatkan oleh mahasiswa. Dia mengatakan hal itu tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 4962 tahun 2016 tentang pedoman umum pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan pada perguruan tinggi keagamaan Islam, poin hak peserta. Selanjutnya pihaknya juga menemukan praktik penyalahgunaan wewenang dalam hal ini. Dewan Eksekutif Mahasiswa atau DEMA UIN, Raden Mas Said Surakarta selaku panitia pelaksanaan menjalin kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal sponsorship PBAK. Dalam surat keterangan nomor 20-PDM-PAN/PBAK/DEMA tahun 2003, DEMA menyebutkan bahwa pihaknya menjalin kerjasama dengan sejumlah bank dan salah satu aplikasi pinjol. Padahal dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 4962 tahun 2016 tentang pedoman umum pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan pada perguruan tinggi keagamaan Islam telah disebut bahwa biaya pelaksanaan PBAK dibebankan kepada PNPB/PBLU dan sumber lain yang besarnya ditentukan dengan surat keputusan pimpinan PTKI bersangkutan. Bunyi keterangan atas kondisi HMI menuntut pihak-pihak terkait untuk menunda pelaksanaan PBAK untuk memastikan keamanan data pribadi mahasiswa baru yang telah melakukan registrasi atau pendaftaran di aplikasi. Aduh, berarti sudah berlanjut ya? Ya, berarti 4.000 yang dibilangin tadi, setengah dari itu sudah mendaftarkan diri ya di pinjol ya. Sudah datanya nggak bisa diapa-apain lagi gitu loh. Ya, percaya deh sama saya, datanya nggak bisa diapa-apain lagi. Walaupun kata si pinjolnya nanti datanya akan dihapus, enggak. Nanti pinjol ilegal akan promosi lagi tuh ke handphone mereka. Ya, kalau sudah terlanjur masuk, nggak ada yang namanya keamanan data pribadi. Ya, nggak ada. Aduh. Selain itu juga menuntut Rektorat agar membekukan sementara seluruh kegiatan DEMA untuk mengaudit penggunaan dan aliran dana PBAK baik yang berasal dari anggaran kampus maupun sponsorship. Ya oke, periksa aja itu DEMA-nya. Ya. Periksa siapa yang membuat ulah yang seperti ini. Kalau bisa sesegera mungkin itu diperiksa. DEMA dan SEMA dari mahasiswanya itu
silahkan gitu loh, diperiksa sebenarnya apa sih tujuan mereka. Teman-teman boleh isi deh di kolom komentar, ini kan gila banget gitu loh. Sesuai dengan target OJK 2 tahun ke depan, dia pengen 75% populasi orang dewasa di Indonesia bisa menggunakan fasilitas yang ada, terutama untuk pinjol. Kan gila benar gitu loh ya. Silahkan isi masukan Anda di kolom komentar. Bagaimana pendapat Anda dan bagaimana menurut Anda tentang semua ini. Kalau saya tidak mau berkomentar banyak, nanti saya akan cari lagi fakta-fakta apa aja yang sebenarnya ada di balik ini. Dan pinjol apa sih sebenarnya yang mau mensponsori tentang UIN ini? Ya, pinjol apa sih? Apakah dari pinjol legal kah? Dari yang multi finance kah? Yang besar kah? Setengah besar kah? Atau yang mana? Ya, kalau memang yang terdaftar di OJK, pinjol apa sih namanya, nanti akan kita cari. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Saya tidak mau komentar banyak, sakit hati saya baca beritanya gitu loh. Padahal saya berkoar-koar setiap hari di sini, jangan pinjam pinjol, jangan gunakan pinjol. Ini malah mahasiswa ngajak pinjol. Ya, ribuan orang lagi gitu loh, junior mereka lagi, dengan dalih itu adalah persyaratan wajib. Kan gila namanya. Ya, isilah pendapat Anda di kolom komentar. Bagaimana menurut Anda? Kalau saat ini saya tidak mau berkomentar dulu, saya akan carikan bukti yang lebih fakta lagi. Nanti saya coba suruh rekan-rekan saya untuk mencari yang seputaran di daerah Surakarta. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.